Akbar, Allahu 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 Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin, ikfi sarrad zalimin, la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. InsyaAllah termasuk kita semua di dalam golongannya yang selalu setia menjalankan sunah-sunahnya, selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita tergolong umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah.
Alhamdulillah, setelah kita melewati hari demi hari dari tanggal 1 sampai 10, bahkan kita kemarin di Padang Arafah, jemaah haji kita telah wukuf berjamaah, dan kita di Indonesia melaksanakan yakni daripada puasa sunnah Arafah. Mudah-mudahan amalan ibadah puasa sunnah Arafah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurban, apa itu kurban? Ma huwa kurban? Kurban asal kata dalam ilmu nahwu syarabnya dikatakan, asal kata kalimat kurban adalah quraba yuqarribu kurban, yang artinya adalah mendekat. Jadi semata-mata kurban bukanlah hanya orang-orang yang kaya, bukan hanya orang-orang yang mampu, bukan hanya orang-orang yang banyak uang, tetapi orang-orang yang ingin berkurban, yakni mereka yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarib ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, definisi kurban yang sesungguhnya adalah bukan hanya orang mampu, tetapi mereka yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kisah nyata terjadi di daerah Tebet, Masjid Al-Istihad. Ada seorang nenek-nenek sudah tua renta, berprofesi sebagai pemulung, memunguti plastik-plastik di jalanan. Ketika itu ia membawa gerobak beserta sampah plastiknya. Kemudian ia datang ke Masjid Al-Istihad Tebet, membawa 2 ekor kambing, lalu berkata kepada para panitia, "Wahai bapak, aku ingin berkurban." Maka tercenganglah semua para panitia kurban di Masjid Al-Istihad. Lalu ditanya oleh panitia kurban, "Wahai nenek, mengapa engkau ingin berkurban? Padahal engkau kehidupanmu kurang mampu, profesimu sebagai pemulung, dan engkau orang-orang termasuk fakir miskin. Mengapa engkau ingin berkurban?" Apa jawaban nenek tersebut? "Wahai para panitia, wahai bapak-bapak, aku ingin berkurban karena aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka si nenek tersebut berkata kembali, "Karena di dunia ini ketika aku mati menghadap kepada Allah, tidak akan aku bawa sedikit pun apa yang ada di dunia ini, melainkan akan aku tinggalkan semua urusan-urusan dunia ini karena aku ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah ma huwa afdalul kurban. Apa itu keutamaan daripada kurban? Keutamaan kurban ada 2 perkara. Yang pertama adalah mahmudah, mendidik sifat seseorang menjadi mahmudah, menjadi berperilaku baik, berakhlakul karimah, mempunyai sifat-sifat yang baik di dalam dirinya. Karena di samping hablum minallah, ia pun hablum minan nas. Dekat dan cinta kepada Allah, dia cinta kepada makhluknya Allah, yakni manusia. Maka dari itu, orang-orang yang berkurban sudah pasti mempunyai sifat yang baik dan suri tauladan yang baik di dalam dirinya. Karena ia tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan untuk umat Islam seluruh yang ada di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dari itu, beruntunglah mereka, orang-orang yang menyisihkan hartanya, menyisihkan rezekinya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan daripada kurban, kuku, tanduk dan bulu akan menjadi saksi di yaumul kiamah nanti. Dikatakan dalam kitab Duratun Nasihin, kuku, bulu dan tanduk akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berbicara kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, aku ketika di alam dunia, si fulan bin si fulan, si fulan binti si fulan, kurban ikhlas ridho karenamu ya Allah. Maka jadikanlah aku sebagai
sebagai tunggangan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dikatakan pula dalam kitab Durratun Nasihin, siapa orang berkurban membawa seekor sapi, membawa seekor kambing menuju ke masjid, maka langkah keluar dari rumah dihitung satu langkahnya 10 rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka apabila kita berfikir akan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul, kenapa yang disebutkan hanya kuku, bulu dan tanduk, mungkin logika kita tidak bisa dimakan dan kurang manfaatnya. Tetapi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW yang kurang bermanfaat, yang tidak berguna mungkin buat kita, itu adalah yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya baru bulu, kuku dan tanduk, belum daging dan yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah apabila kita tidak berkurban, maka orang tersebut mempunyai sifat majmumah. Apa itu majmumah? Yakni sifat keburukan di dalam dirinya, mempunyai sifat-sifat buruk, sifat munafik, sifat kikir, sifat sombong, sifat pelit berada di dalam dirinya karena ia mampu mengeluarkan hartanya tetapi ia tidak berkurban. Dikecam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sya'atan wala yudaha fala yuqrabanna musallana. Apabila engkau berkemampuan, mempunyai uang, mempunyai harta, mempunyai mampu segalanya, tetapi engkau tidak berkurban, maka jangan engkau dekat-dekati tempat salatku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam kepada kita, jangan sampai mendekati tempat solat apabila kita mampu berkurban tetapi kita tidak berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita pagi hari ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Kita melaksanakan solat pada pagi hari ini bersama-sama berzikir kepada Allah, bersama-sama bertasbih kepada Allah, bersama-sama memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah. Dan yang kedua adalah fasholli rabbika wanhar, kita berkorban kepada Allah, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita niatkan kepada Allah. Insyaallah orang-orang yang menyisihkan hartanya di jalan Allah untuk berkorban, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Karena seluruh apa-apa yang ada di bumi dan di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam alam ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja bumi ini ataupun planet-planet yang ada di luar angkasa tidak berzikir kepada Allah, akan jadi apa alam dunia ini? Sedetik saja mereka berhenti, maka akan hancur alam bumi dan langit ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gunung, lautan, langit, bumi, seluruh alam ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai insan yang baik, sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah. Jangan sampai lalai, karena saat ini sudah tidak sedikit musibah-musibah di mana-mana karena lalainya manusia tersebut, kurang mengingat Allah, kurang berzikir kepada Allah, kurang bertasbih kepada Allah, maka kampung-kampung banyak yang terkena musibah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga kita menjadi insanu takwa, insan yang menjadi takwa secara istiqomah, insanul kita menjadi
orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada segala perintah, menjauhkan daripada segala larangannya, dan juga ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita ikuti. Marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita, munajat-munajat di hari raya Idul Adha ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.